Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam yang kami hormati Ibu Purwitasari SSI MKom selaku dosen dari mata kuliah basis data. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan proyek dari semester 2 kami, yaitu proyek sistem rumah sakit. Dan perkenalkan, nama saya Rizky Nur Islami selaku ketua kelompok ini dan juga yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Baik, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Di sini ada daftar isi yang dimana yang pertama itu ada studi kasus tentang basis data sistem rumah sakit. Selanjutnya ada alur sistemnya bagaimana, nanti ada struktur tabelnya, dan ada masuk bagian saya yaitu transaksi dalam DBMS, dan juga masuk ke bagian Muhammad Evan yaitu DCL, lanjut lagi ke PLSQL dari Putri Aprilia, juga ke Storage Procedure and Function ke Hana Iskia Sidabalok, dan yang terakhir nanti ada trigger dari kawan kita M. Akil Al-Adli. Baik, lanjut next slide. Di sini ada saya sendiri, Rizky Nur Islami, Muhammad Evan, M. Akil Al-Adli, Putri Aprilia, dan juga Hana Iskia Sidabalok. Kita lanjut ke studi kasus. Jadi, deskripsi sistem rumah sakit. Sistem database terintegrasi mengelola data pasien, jadwal dokter, pemeriksaan, dan juga transaksi pembayaran. Tujuannya agar data tersusun rapi, mudah diakses, dan juga meminimalisir kesalahan. Alur sistemnya, pasien mendaftar ke poli, sistem mengecek jadwal dokter. Dokter melakukan pemeriksaan, membuat resep obat, pasien melakukan pembayaran, dan yang terakhir data diperbarui oleh petugas. Oke, maaf. Nah, selanjutnya ada tabel-tabel dari database-nya. Di sini ada tabel resep, ada tabel poli, ada tabel petugas, tabel pendaftaran, tabel obat, tabel jadwal, tabel pasien, tabel dokter, tabel pemeriksaan, tabel pembayaran, dan di sini kita lanjut ke relasi antar tabelnya, yaitu pasien ke pendaftaran dan pemeriksaan itu adalah one to many, dokter ke jadwal dan pemeriksaan one to many, pemeriksaan ke resep one to many, obat ke resep one to many, poli ke pendaftaran one to many. Oke, kita lanjut ke bagian saya, yaitu DBMS dan transaction. Maksud saya transaksi dalam DBMS di sini. Oke. Jadi apa itu pengertian DBMS? DBMS itu adalah Database Management System, adalah sistem untuk mengelola data secara terstruktur. Tidak hanya menyimpan, tetapi juga mengatur, memproses, dan mengamankan data. Dalam sistem rumah sakit, DBMS berperan penting agar data pasien tidak berantakan. Peran DBMS dalam sistem rumah sakit yaitu mengelola data pasien, dokter, dan obat, menyimpan riwayat pemeriksaan, mengatur transaksi pembayaran, menjamin data tetap konsisten dan aman, meminimalisir kesalahan input manual. Nah, itu nanti ada commit. Commit itu adalah perintah untuk menyimpan perubahan secara permanen. Setelah commit, data tidak bisa dibatalkan. Contoh, data pasien berhasil disimpan, pembayaran selesai dicatat, digunakan saat semua proses sudah benar. Rollback digunakan untuk membatalkan transaksi, mengembalikan data ke kondisi sebelum transaksi.
Contoh, salah input data pasien, transaksi tidak valid, ini berguna untuk menjaga konsistensi data. Selanjutnya adalah save point. Titik penyimpanan sementara dalam transaksi memungkinkan rollback sebagian, tidak perlu membatalkan semua proses. Contoh, perubahan kedua dibatalkan, maka perubahan pertama itu tetap tersimpan. Baik, jadi di makalah saya di sini di bawah ya. Di bawah mungkin ya. Nah, seperti ini contohnya, yang dimana insert into patient values. Nah, si data ini udah dimasukin ke tabel pasien, dan di sini langsung commit, artinya data pasien baru dimasukkan lalu disimpan permanen. Kalau database dimatikan, si datanya ini tetap tersimpan gitu. Sama dengan ini, nomor HP-nya dari pasien itu diperbarui dan perubahan itu dikunci permanen, disimpan. Nah, sama seperti selanjutnya dan seterusnya, yang dimana saya lumayan menjalankan banyak sekali kode. Kita lanjut saja langsung ke rollback ya, rollback. Save point terakhir. Rollback ya. Di rollback ini insert into patient values. Nah, ini kan di rollback, yang artinya data pasien itu batal disimpan karena ternyata salah input nih. Maka di rollback itu jadi bukan nggak disimpan, dikembalikan ke data awalnya gitu. Data ini nggak jadi. Itu namanya rollback, dikembalikan ke yang awalnya. Sama seperti ini, yaitu nomor HP kembali seperti semula karena perubahannya dibatalkan atau di rollback. Kita lanjut ke bawah, mungkin ke bagian saya yang terakhir. Ada save point di sini. Satu aja lah save point ini. Nah, update obat set stock sama dengan stok 5 where ID obat 2. Nah, ini kan update obat ya. Nah, kita itu save pointnya obat. Nah, update obat set stock. Nah, ini kita nggak save point ya di sini. Nah, lalu di rollback ke SP obat. Artinya ini di rollbacknya itu ke save point terakhirnya, itu si obat ini. Maka ketika di commit, ya pasien tetap tersimpan tapi perubahan alamat dibatalkan. Sepertinya ada kesalahan di sini. Kita lanjut saja. Oh iya, ini tertukar Ibu, maaf. Iya. Iya tertukar Bu. Saya maaf agak sedikit bingung. Mungkin nanti akan saya perbaiki. Ini ada yang tertukar sepertinya. Tidak apa-apa. Kita lanjut saja. Mungkin ini aja lah yang bisa saya jelaskan. Ini nggak tertukar ini. Nah, insert into pemeriksaan values. Save point SP periksa. Update pemeriksaan set diagnosa data salah. Nah, ini rollbacknya ke SP periksa. Jadi si data pemeriksaan tersimpan tapi diagnosanya salah kan, jadi dihapus. Mohon maaf Bu, tadi mungkin bagian yang ini sama ininya ini kebalik ya, tertukar. Saya salah input gambar ketika di Word-nya. Mungkin nanti akan saya perbaiki. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian Evan. Kepada Evan, waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya itu ada di data control language. Di sini saya akan menjelaskan dimulai dari pengertian, fungsi, grant, serta revoke. Dimulai dari pengertian.
DCL atau Data Control Language adalah bagian dari SQL yang berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna dalam database. Dengan Data Control Language, administrator bisa menentukan siapa yang boleh melihat, mengubah, atau mengelola data tertentu. Selanjutnya itu ada fungsi DCL. Versi presentasi menarik, fungsi utama DCL atau Data Control Language adalah menjaga keamanan database dengan membatasi akses sesuai peran masing-masing pengguna. Jadi, setiap orang hanya bisa mengakses data yang memang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini membuat mencegah kesalahan maupun penyalahgunaan data. Selanjutnya itu ada grant. Perintah grant digunakan untuk memberikan hak akses kepada user. Misalnya, seorang user diberi izin untuk melihat data dengan select atau menambahkan data dengan insert. Biasanya perintah ini dilakukan oleh administrator database. Selanjutnya itu ada revoke. Nah, kebalikan dari grant, revoke ini digunakan untuk mencabut hak akses user. Perintah ini dipakai ketika ada perubahan kebijakan atau ketika user tidak lagi membutuhkan akses tertentu. Oke, sekarang. Oke, mungkin itu tadi dari PPT-nya bagian Evan. Kita lanjut ke bagian makalah yang Evan. Nah, di sini mungkin Selanjutnya di penjelasan saya, terdapat sebuah kode yang berisi dua perintah yaitu grant dan revoke. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu grant. Di sini ada kodenya yaitu grant select insert on patient to Nasir at localhost. Nah, penjelasan dari kode tersebut adalah grant digunakan untuk memberikan hak akses ke user. Select, user boleh melihat data. Query select. Selanjutnya ada insert, user boleh menambah data. Dan yang terakhir ada on patient, yaitu hak akses diberikan pada tabel pasien. Jadi artinya user Nasir ini diizinkan untuk melihat dan menambahkan data pada tabel pasien. Selanjutnya itu ada revoke. Di sini ada kode yaitu revoke insert on patient from Nasir at localhost. Nah, penjelasan dari kode ini adalah revoke digunakan untuk mencabut hak akses. Insert, hak untuk menambah data dicabut. On patient pada tabel pasien. From Nasir at localhost dari user Nasir. Nah, kode ini artinya hak untuk menambah data atau insert pada tabel pasien dicabut dari user Nasir. Selanjutnya. Oke, mungkin itu tadi dari Evan. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya yaitu Putri dari penjelasan PL/SQL. Baik, kepada Putri untuk bagian PPT-nya kami persilahkan. Pengertian PL/SQL. PL/SQL adalah bahasa pemrograman dalam database, dikembangkan oleh Oracle, menggabungkan SQL dengan logika program, digunakan untuk proses yang lebih kompleks. Fungsi PL/SQL: membuat program di dalam database, mengolah data secara otomatis, bisa menjalankan beberapa proses sekaligus. Dengan contoh, cek data, proses, dan tampilkan hasil. Struktur PL/SQL: deklarasi variabel, begin, proses utama, end, dan akhir program, dengan didukungi oleh if, loop, dan lain-lain. Contoh program: mengambil data pasien berdasarkan ID, menyimpan ke variabel, menampilkan dengan output, menggunakan insert into. Contoh perhitungan: menghitung jumlah pasien menggunakan code, disimpan ke variabel, dan ditampilkan ke layar. Baik, sekarang bagian makalahnya. Silakan untuk menjelaskan bagian makalahnya dari kode yang sudah kamu buat. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang PL/SQL.
PLSQL adalah pengembangan dari SQL yang digunakan untuk membuat program di dalam database. SQL biasanya cuma untuk perintah sederhana seperti select, insert, update, dan delete. Tapi pada PLSQL ini lebih kompleks karena bisa menggunakan variabel, kondisi if, dan looping. PLSQL memungkinkan kita tidak hanya mengambil data, tapi juga mengolah data dengan logika program. Penjelasan konsep PLSQL. PLSQL bekerja menggunakan blok program dengan struktur dasar, yaitu declare untuk variabel, begin untuk memulai program, end untuk akhir program. Di dalam blok ini, kita bisa ambil data dari database, simpan ke variabel, lalu tampilkan atau diproses. Fungsi PLSQL dalam sistem rumah sakit. Dalam sistem rumah sakit, PLSQL digunakan untuk menjalankan beberapa proses sekaligus secara otomatis. Contohnya, mengambil data pasien, cek data pasien, hitung jumlah pasien. Penjelasan create table. Pada bagian ini, membuat tabel pasien dengan ID pasien menggunakan prima key, yaitu kode unik, nama pasien, alamat pasien, tanggal lahir pasien, dan nomor HP pasien. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pasien secara terstruktur di dalam database. Penjelasan insert data. Perintah insert digunakan untuk menampilkan data ke dalam tabel. Contohnya seperti ID 2, nama Budi, alamat Lahat. Dengan perintah ini, data pasien baru berhasil ditambahkan ke dalam database. Anonymous block. Membuat program PLSQL menggunakan anonymous block untuk menampilkan data pasien berdasarkan ID. Dengan alur, aktifkan output, deklarasi variabel, ambil data dari tabel, dan tampilkan hasil. Set service output on digunakan agar hasil bisa ditampilkan di layar. Declare digunakan untuk membuat variabel seperti nama, alamat, dan nomor HP. Insert into digunakan untuk mengambil data dari tabel pasien dan menyimpannya ke dalam variabel. DBMS output put light digunakan untuk menampilkan data ke layar. Jadi program ini mengambil data pasien berdasarkan ID lalu menampilkannya ke dalam layar. Penjelasan variabel dan code. Pada bagian ini membuat program untuk menghitung jumlah pasien dengan menggunakan variabel v total pasien dan code. Code digunakan untuk menghitung jumlah seluruh data dalam tabel pasien. Hasilnya menunjukkan total pasien yang terdaftar di database. Kesimpulannya, PLSQL sangat membantu dalam pengolahan data di database karena memungkinkan kita membuat program yang lebih kompleks dan otomatis. Dengan PLSQL, sistem rumah sakit dapat berjalan lebih efektif, terstruktur, dan mudah dikelola. Oke, mungkin itu dari penjelasan makalahnya Putri Aprilia. Sekarang kita lanjut ke PPT. Ke Hana Iskia Sidabalok, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya, Hana Iskia Sidabalok, akan menjelaskan bagian prosedur dan function. Yang pertama itu pengertian stored procedure. Stored procedure adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di database. Bisa dipanggil kapan saja dan menghindari penulisan ulang query. Secara singkat bisa dibilang, stored procedure adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan secara permanen di dalam database agar bisa dipanggil kapan saja tanpa perlu menulis ulang kode yang sama. Selanjutnya, untuk fungsi stored procedure, yang pertama itu menghemat waktu atau lebih cepat. Database tidak perlu lagi memproses ulang perintah dari nol setiap kali dijalankan karena kodenya sudah tersimpan dan siap pakai. Kedua, ada mempermudah pengelolaan data atau lebih praktis. Proses yang rumit bisa digabung menjadi satu perintah sederhana. Jika ada aturan yang berubah, kita cukup perbaiki satu tempat saja. Lalu yang ketiga, bisa menerima parameter atau lebih fleksibel. Stored procedure
sangat fleksibel karena bisa menerima input data yang berbeda-beda namun tetap menggunakan rumus atau logika yang sama. Dan yang keempat itu cocok untuk sistem yang lebih besar atau lebih stabil. Nah, storage procedure itu sangat efisien untuk aplikasi dengan banyak pengguna karena beban kerja dikelola langsung oleh server database secara terpusat. Contoh penggunaan prosedur. Yang pertama itu ada tambah pasien. Tambah pasien ini itu untuk menambah data pasien atau data tabel. Lalu ada tampil pasien, ini menampilkan data. Lalu ada update dokter untuk update data dokter atau update data tabel lain. Selanjutnya ada stored function. Stored function itu menghasilkan nilai tertentu. Contohnya menghitung total transaksi pasien, hitung umur pasien, dan juga bisa digunakan dalam perintah select. Adapun keunggulan dari sort procedure dan function ini, yang pertama itu efisien dan reusable. Lalu bisa mengurangi kesalahan, logika tersimpan di database, dan performa yang jauh lebih baik. Oke, mungkin itu tadi dari penjelasan PPT-nya Hana Iskia Sidabalok. Sekarang kita lanjut dari kode apa sih yang dijalankan atau dicoba oleh Hana. Oke, kita kembalikan ke Hana untuk makalahnya. Penggunaan kode pada storage procedure dan function dapat kita lihat pada halaman 40. Sebelum membuat prosedur, kita harus menjalankan perintah delimiter garis miring 2 dan nanti diakhiri dengan n garis miring 2. Secara default itu MariaDB menggunakan titik koma untuk mengakhiri sebuah perintah. Namun karena di dalam prosedur terdapat banyak garis yang menggunakan titik koma, kita perlu mengubah tanda akhir menjadi garis miring 2 supaya MariaDB tidak mengira perintah selesai di tengah jalan sebelum prosedur benar-benar tertutup. Yang pertama itu ada prosedur tambah pasien. Ini adalah prosedur yang berfungsi untuk memasukkan data pasien baru ke dalam tabel pasien. Dengan logika, kita lihat antara blok begin dan end. Di situ terdapat perintah insert into patient values. Jadi setiap kali kita memanggil prosedur dengan data baru, data tersebut otomatis masuk ke dalam tabel. Eksekusinya dengan cara call tambah pasien. Nanti hasilnya pasien yang baru kita tambahkan akan berhasil ditambahkan ke dalam sistem. Lalu ada store prosedur untuk tampil pasien. Jadi prosedur yang ini itu lebih sederhana dan berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel pasien. Logikanya kita buat dengan perintah select bintang from pasien. Lalu untuk eksekusi kita membuat call tampil pasien. Jadi ini akan menampilkan pasien yang baru saja kita tambahkan tadi. Untuk prosedur yang lain seperti update dokter, hapus pasien, cari pasien, hitung pasien, itu bisa kita gunakan delimiter. Logikanya kita isi dengan begin dan end, maka sistem akan mengubah data di tabel. Lanjut untuk function. Create function itu untuk menghitung total dari transaksi atau menghitung total dari umur dan masih banyak lagi. Di sini pada halaman 52 itu terdapat create function. Sama seperti prosedur tadi itu diawali dengan delimiter dan diakhiri dengan end. Di sini ada create function total transaksi. Jadi ini akan membuat total transaksi dari suatu pasien berdasarkan ID dari pasien tersebut. Begitu juga dengan ada create function untuk menghitung umur, nanti akan menampilkan umur dari pasien yang berdasar dari tanggal lahir dan tahun lahirnya. Hasil dari logika yang kita jalankan tadi bisa kita buat dengan perintah delimiter titik koma, lanjut select total transaksi berdasarkan ID pasien, maka akan muncul total transaksi ataupun umur dari pasien berdasarkan apa yang kita minta.
Oke, jadi mungkin itu dari presentasi makalah kode apa yang sudah Hana Iskiasida Balok buat. Kita lanjut ke presentasi terakhir untuk mempersingkat maksud saya mengefektifkan waktu, yaitu kita berikan waktu kita kepada Muhammad Akil Al-Adli untuk presentasi PPT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya M. Akil Al-Adli akan menjelaskan bagian trigger. Pengertian trigger. Trigger adalah program otomatis yang ada di dalam database dan akan berjalan secara langsung ketika terjadi suatu event tertentu. Event ini biasanya berupa perintah seperti insert atau menambah data, update atau mengubah data, dan delete atau menghapus data. Dengan adanya trigger, sistem bisa merespon perubahan data tanpa perlu dijalankan secara manual oleh pengguna, sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya itu ada fungsi trigger. Trigger memiliki beberapa fungsi utama dalam pengolahan database, yaitu untuk mengotomatisasi proses, melakukan validasi data, dan mencatat aktivitas atau log. Otomatisasi membuat sistem bisa bekerja sendiri saat terjadi perubahan data. Validasi memastikan data yang masuk sesuai aturan, sedangkan pencatatan aktivitas berguna untuk melacak perubahan yang terjadi di database. Selanjutnya itu ada after insert. Trigger after insert akan aktif setelah data baru berhasil dimasukkan ke dalam tabel. Biasanya digunakan untuk menjalankan proses lanjutan seperti mencatat data baru ke dalam tabel log atau melakukan update pada tabel lain. Pada kondisi ini, trigger menggunakan data new, yaitu data yang baru saja ditambahkan ke database. Selanjutnya itu ada before update dan after delete. Trigger before update berjalan sebelum data diperbarui, sehingga biasanya digunakan untuk validasi data sebelum perubahan disimpan. Dengan ini, kesalahan data bisa dicegah sejak awal, sedangkan trigger after delete akan aktif setelah data dihapus, dan biasanya digunakan untuk mencatat data yang sudah dihapus sebagai arsip atau log, sehingga masih bisa dilacak di kemudian hari. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, trigger membantu dalam mengotomatisasi sistem database sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, trigger juga menjaga konsistensi data melalui validasi serta meningkatkan keamanan dengan mencatat setiap aktivitas yang terjadi. Oleh karena itu, penggunaan trigger sangat penting dalam pengelolaan database modern. Oke, mungkin itu tadi dari presentasi PPT-nya dari Akil Al-Adli, dan sekarang kita lanjut ke makalah kode apa sih yang udah dibuat sama Akil. Oke, kita ke kodenya ini ya. Oke, waktu dan tempat kami persilakan untuk menjelaskan bagian makalah. Saya M. Akil Al-Adli. Di sini saya akan menjelaskan di bagian trigger. Yang pertama itu kami menggunakan trigger after insert, yaitu trigger yang dijalankan setelah data baru berhasil ditambahkan ke dalam tabel. Di contoh ini bisa dilihat dari gambar di halaman 58. Ketika ada pasien baru yang dimasukkan ke tabel pasien, sistem akan otomatis mencatat aktivitas tersebut ke tabel log sistem. Artinya, setiap penambahan data tidak perlu dicatat secara manual karena trigger sudah menangani pencatatan tersebut. Bagian new titik nama digunakan untuk mengambil nilai dari data yang baru saja dimasukkan, misalnya nama pasien. Kemudian, data tersebut digabungkan menjadi sebuah pesan log seperti pasien baru terdaftar, beserta waktu saat kejadian menggunakan fungsi now, buka kurung, dan tutup kurung. Dengan begitu, sistem memiliki riwayat aktivitas yang lengkap dan otomatis. Selanjutnya itu ada trigger before update. Ini berjalan sebelum data diubah dan disimpan ke database. Seperti pada gambar di halaman 58, pada kasus ini trigger digunakan untuk memvalidasi data stok obat agar tidak bernilai negatif. Ini penting karena stok negatif tidak masuk akal dalam sistem persediaan. Logika yang digunakan adalah jika nilai stok baru, new stock, kurang dari 0, maka sistem secara otomatis mengubahnya menjadi 0. Dengan cara ini, database tetap menjaga konsistensi dan integritas data tanpa perlu pengecekan manual dari pengguna.
Trigger ini berfungsi sebagai penjaga agar data tetap valid sebelum benar-benar disimpan. Selanjutnya itu ada trigger after delete. Trigger after delete akan dijalankan setelah data berhasil dihapus dari tabel. Nah, pada contoh ini bisa dilihat di gambar di halaman 59. Ketika data petugas dihapus, sistem akan otomatis mencatat kejadian tersebut ke dalam tabel log. Bagian old nama petugas digunakan untuk mengambil data yang sudah dihapus sebelumnya. Informasi ini penting karena setelah data dihapus, kita tidak bisa lagi mengambilnya dari tabel utama. Oleh karena itu, trigger menyimpannya ke log sebagai bukti atau riwayat. Hal ini sangat berguna untuk keperluan audit, sehingga jika terjadi kesalahan atau kehilangan data, kita masih bisa melacak siapa yang dihapus dan kapan kejadian itu terjadi. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, trigger sangat membantu dalam mengotomisasi. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, trigger sangat membantu dalam mengotomatisasi proses di database. Dengan adanya trigger, sistem dapat mencatat aktivitas secara otomatis, menjaga validitas data, menyimpan riwayat perubahan atau penghapusan data. Dalam sistem rumah sakit yang kami gunakan, penggunaan trigger ini sangat penting karena data bersifat sensitif dan terus berubah, sehingga dibutuhkan sistem yang otomatis, akurat, dan dapat dilacak. Oke, baik, terima kasih kepada M. Akil Al-Adli atas penjelasannya tentang trigger. Kita lanjutkan. Telah berakhir sesi presentasi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Purwitasari SSI M.Com selaku dosen pengampu dari mata kuliah basis data. Mungkin cukup sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.